I've been with that. Away from that door. Your mother did that to you? Halo teman-teman, selamat datang kembali di LNF Trilogy. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pun jika ada saran dan kritik kalian untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Pada video kali ini, saya akan berunut alur dari sebuah film. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2019. Bercerita tentang setelah mengabaikan peringatan menakutkan dari seorang ibu yang dicurigai bermasalah telah membahayakan anaknya, seorang pekerja sosial dan anak-anaknya yang masih kecil terseret ke dalam dunia supernatural yang menakutkan. Diawali kita berada di Meksiko pada tahun 1673. Dua anak laki-laki menghadiahkan ibu mereka sebuah liontin yang katanya akan ibunya simpan selamanya. Mereka sekeluarga berpegangan tangan dengan putra-putra mereka dan menari. Sampai anak bungsu membuka matanya dan kebahagiaannya tidak bertahan lama melihat bahwa semua orang telah pergi di tengah-tengah luasnya lapangan berumput. Anak itu berjalan berkeliling memanggil ibu dan saudara laki-lakinya hanya untuk menemukan wanita itu sedang menenggelamkan saudara laki-lakinya di sungai. Anak kecil itu berlari hanya untuk ditangkap oleh ibunya untuk dibawa ke sungai juga. Pada tahun 1973, seorang wanita bernama Ana Gracia yang memiliki dua orang anak, Chris dan Sam. Ana bekerja sebagai seorang pekerja sosial di sebuah departemen layanan perlindungan anak. Dengan rutinitas sibuk mereka bertiga di pagi hari, menyiapkan sarapan dan terburu-buru untuk pergi sekolah yang tapi mereka tetap tertinggal oleh bus yang menjemputnya. Di tempat kerja Ana, dengan sengaja mendengar bosnya meminta rekan kerjanya Donna untuk memeriksa rumah Patricia Alvarez, seorang ibu dengan dua anak laki-laki, Thomas dan Carlos. Dan Ana mendengar bahwa anak laki-laki itu tidak bersekolah. Atasannya meminta Donna untuk mengurusnya, tapi Ana meyakinkan atasannya untuk membiarkan Ana pergi memeriksa karena telah mengenal mereka lebih pribadi menurutnya. Singkat cerita, Ana pergi ke rumah Alvarez, ditemani bersama petugas bernama Claro. Ana menanyakan beberapa pertanyaan singkat yang tapi Patricia terlihat aneh bagi Ana, dan Patricia mencoba untuk mencegah mereka masuk. Membutuhkan bukti bahwa anak-anak Patricia sedang aman, maka Patricia terpaksa membiarkan Ana untuk masuk ke rumahnya. Di dalam rumah Patricia, Ana bertanya kembali di mana anak-anaknya. Patricia yang terlihat ketakutan sambil memegang liontinnya, lalu tiba-tiba Patricia menyebutkan bahwa mendengar tangisan suara seorang wanita. Patricia pergi setelahnya dan melihat rumahnya dipenuhi dengan lilin menyala, lalu ada beberapa salib, juga kemudian ada pernak-pernik yang tampaknya sangat tidak wajar. Selain itu, Ana juga melihat ada semacam simbol misterius di salah satu pintu lemari saat Ana mendekati pintu itu. Kemudian, Ana pergi ke lemari di mana menyadari anak laki-laki itu harusnya disembunyikan. Tapi Patricia menyerang Ana dalam upaya mencegahnya membukanya dan mengharuskannya untuk menjauhi pintu itu. Petugas menarik Patricia dari Ana, dan Patricia berkata sambil memohon untuk membiarkan semalam, dan Ana membuka pintu untuk menemukan Thomas dan Carlos di dalam. Anak yang paling tua meminta untuk Ana menutup pintu lagi karena bilang dia akan menyakitinya. Yang tapi Ana jawab bahwa itu tidak akan terjadi karena berpikir Patricia tidak akan menyakitinya karena sudah dibawa oleh petugas. Setelahnya, mereka dibawa ke rumah sakit terdekat dan terdapat bekas luka bakar di pergelangan tangan mereka. Menanyakan kenapa itu terjadi, anak itu bilang dia pelakunya, yang tapi bukan perbuatan ibunya saat Ana memastikan lagi, dan dikatakan bahwa tidak ada tempat aman untuk mereka berdua menurut anak itu. Ana mencoba menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Ana adalah seorang single parent karena suaminya terbunuh saat menjalankan tugas, dan hal itu sangat berat baginya. Sambil melihat liontin dengan beberapa tulisan, Carlos terbangun oleh suara seperti seorang wanita yang sedang menangis. Carlos mencoba membangunkan Thomas tapi tidak mendengar. Thomas sudah bangun dari tempat tidurnya. Carlos mengikutinya keluar menuju lorong, bertanya apa yang dilakukannya. Thomas berbalik dan menunjuk sesuatu di cermin. Ketika Carlos berbalik, melihat air mata menetes ke lantai sebelum mendongak dan berhadapan dengan iblis La Llorona, setan yang berpakaian gaun putih seperti pengantin wanita. Setelahnya, Ana ditelepon oleh petugas.
memberitahukan tentang mereka yang mendapatkan anak-anak Patricia dari sungai dan dimintanya untuk menemui mereka. Anna pergi untuk melihat dan meninggalkan Chris juga Sam anaknya di dalam mobil. Maya, Thomas, dan Carlos ditemukan di sungai. Patricia ada di sana, berteriak putus asa dan menyalahkan Anna karena menyebabkan kematian anak-anaknya, saat sebenarnya sudah berusaha melindungi mereka dari iblis itu. Setelahnya Patricia diamankan lagi oleh petugas. Sementara itu, Chris keluar dari mobil saat Sam tertidur. Chris pergi untuk memeriksa tempat kejadian dengan mengendap-endap sampai mendengar suara tangisan. Iblis itu melihatnya dan bergumam dalam bahasa Spanyol tentang anak-anaknya dan ingin membawanya. Iblis itu muncul dari bayang-bayang dan meraih lengan Chris yang lalu membakarnya. Chris berlari kembali ke mobil dan membangunkan Sam, lalu dengan panik masuk kembali ke dalam mobil. Chris sempat melihat bayangan iblis di kaca sebelum mulai mencoba menutup pintu mobil. Sam bertanya kenapa karena melihat Chris yang sedang panik, tapi Chris sibuk untuk menghalangi iblis yang berusaha untuk masuk ke mobil. Tapi Anna telah kembali tepat waktu. Keesokan harinya, Anna berjalan melewati rumah Patricia dan melihat orang-orang melakukan semacam ritual pembersihan untuk mengusir roh jahat. Anna bertemu dengan Pastor Perez yang menjelaskan kepada Anna apa yang sedang terjadi. Anna bertanya juga kepada pastor tentang La Llorona dan Pastor Perez yang sudah lama tidak mendengar nama itu sejak dia kecil. Lalu menjelaskan latar belakangnya yang adalah dianggap terkenal sebagai wanita tercantik di desanya di suatu daerah Meksiko. Bertemu dengan seorang peternak kaya dan tampan yang berkendara ke desanya dan jatuh cinta padanya. Pernikahan mereka begitu indah. Mereka memiliki 2 putra dan hidup bahagia, sampai memergoki suaminya bersama seorang wanita yang lebih muda. Dalam kemarahannya merenggut harta berharga suaminya. Dia berusaha untuk membencinya dengan membunuh putra-putra mereka dengan menenggelamkan mereka. Tapi setelah menyadari apa yang telah dilakukan, dia begitu diliputi kesedihan dan rasa bersalah sehingga dia juga menenggelamkan dirinya sendiri. Karena dia bunuh diri, dia dilarang masuk ke alam kematian dan dikutuk untuk berkeliling bumi untuk mencari pengganti anak-anak mereka. Anak-anak harus bersikap baik dan menuruti orang tua mereka atau La Llorona akan membawanya, seperti cerita rakyat bagi beberapa orang. Kemudian pastor menawarkan rosarionya untuk melindunginya. Sam berjalan keluar di tepi kolam berenang dengan payung transparannya saat angin bertiup. Saat Sam membukanya, Sam melihat sekilas iblis itu. Angin meniup payung dari tangan Sam dan mendarat di kolam. Ketika Sam meraihnya, iblis itu muncul dan meraih tangannya, membakarnya juga. Anna datang dan melihat Sam terluka di lengannya, tapi berbohong mengatakan bahwa telah terjatuh. Petugas datang menginformasikan tentang Patricia, kematian anak-anaknya, tapi alibinya kuat. Saat melihat-lihat dokumen tentang Patricia dan anak-anaknya, mencurigai ada sesuatu yang terjadi dengan anak-anak, terutama luka bakar di lengan mereka. Anna mendengar sesuatu lalu memeriksanya, menemukan bahwa Chris sedang tertidur sambil berjalan. Sedikit dikejutkan dengan pintu yang menutup sendiri. Setelah itu, Anna pergi menidurkan anak-anaknya. Anda mendengar suara dalam kegelapan dan juga melihat sosok iblis, menyebabkan Anna berteriak. Anak-anaknya memasuki kamar setelah dia menghilang, dan Anna mengajak anak-anaknya untuk tidur di kamarnya. Di hari lainnya, Anna pergi untuk berbicara dengan Patricia di penjara. Patricia masih dengan marah percaya bahwa Anna menyebabkan kematian anak lakinya. Patricia bertanya pada Anna apakah anak-anaknya pernah mendengar iblis itu menangis dan apakah mereka merasakan sakitnya air matanya, mengatakan bahwa akan mendengarnya dan akan mendatangi anak-anaknya. Patricia mengakui bahwa tidak berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan anak-anaknya, tapi berdoa kepada iblis itu untuk mengambil anak-anak Anna sebagai ganti anak-anaknya sendiri. Kembalinya Anna ke rumah, Chris sedang diganggu oleh iblis itu. Mengakibatkan tangan Chris terkilir dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Juga dokter melihat bekas luka di tangan Chris. Pada malam hari ketika mereka sedang sarapan, Cooper datang mengatakan rumah sakit sudah melapor untuk melakukan pemeriksaan layanan perlindungan anak. Donna bertanya dari mana bekas luka bakar di tangan mereka berdua. Mereka berdua mengatakan itu karena jatuh, tapi Donna yang bertanya tidak percaya dan berpikir karena takut ada ibu mereka di sini. Lalu menyuruh Anna untuk pergi dulu. Setelah selesai, Donna pergi dan sedikit menyindir karena benci untuk datang ke rumah Anna yang sama-sama bekerja di perlindungan anak, tapi malah memeriksa anak-anaknya Anna.
Sebelum pergi, Cooper juga mengatakan bahwa akan melepaskan Patricia karena kurangnya bukti. Anna bertanya kepada Chris tentang apa yang terjadi. Chris mengatakan padanya bahwa melihat seorang wanita di kamar Sam, mengira bahwa itu adalah Sam. Tapi itu adalah wanita bergaun putih. Mendengarnya menangis, ingin mereka berdua menjadi miliknya. Di lantai atas, Sam sedang mandi ketika iblis itu mencoba menenggelamkannya. Anna dan Chris mendengar keributan itu dan pergi menyelamatkannya. Saat mereka menarik Sam keluar dari bak mandi, iblis itu meraih lengan Anna dan membakarnya di lengan juga saat Anna melihat wajahnya yang mengerikan dengan air mata berdarah. Anna pergi ke gereja untuk meminta bantuan Pastor Perez. Pastor yang bilang pada beberapa tahun lalu tidak percaya dengan legenda, mitos, atau sesuatu yang menyeramkan. Lalu ada insiden dengan boneka tertentu yaitu Annabelle. Insiden itu membuka pandangannya tentang hal-hal di luar. Anna kemudian meminta bantuannya, tapi pastor mengatakan untuk memanggil orang-orang gereja yang berfokus pada situasi seperti ini, harus memanggil mereka melalui keuskupan agung yang bisa sampai berminggu-minggu untuk disetujui. Pastor Perez menawarkan cara lain yang sedikit tidak lazim yang dilakukan oleh warga lokal. Tapi dia tahu mantan pendeta bernama Rafael Olvera yang bisa membantunya. Cenayang yang bekerja di batas agama dan ilmu pengetahuan, seorang curandero. Anna membawa anak-anak ke toko Rafael untuk meminta bantuan. Rafael pernah melihat Anna sebelumnya di pemakaman Alvarez. Meski tampak tidak tertarik, Anna berniat akan pergi. Rafael setuju saat melihat luka di tangan Chris dan saat Sam meminta bantuannya. Saat Rafael memeriksa luka bakar di lengan Anna, menyadari bahwa itu adalah kutukan La Llorona dan pernah melihat hasil yang telah dibuat oleh iblis itu meskipun belum pernah melihatnya. Tapi Rafael mengatakan bahwa iblis itu melekat pada keluarganya bukan rumahnya. Rafael membawa beberapa alat-alat dan pergi ke rumah Anna, menggunakan telur untuk menentukan bahwa apakah memang ada entitas jahat yang menghantui. Tapi Anna pesimis dan Rafael memperlihatkan ritualnya. Saat telur itu dipecahkan, cairan hitam pekat yang keluar. Menandakan makin kotor isinya, makin jahat rohnya. Anna masih tidak percaya dan tapi langsung dibuktikan lagi dengan telur yang bergerak sendirinya dan pecah hingga menyiprat ke wajah Anna. Rafael meminta untuk bekerja sama. Setelah bersiap-siap menyiapkan lilin dan berbagai ritual untuk rumah Anna, mereka mencoba mencari cara untuk mencegah iblis itu. Rafael menunjukkan kepada Anna bahwa telah mengumpulkan air mata La Llorona untuk digunakan sebagai anti racun. Malamnya Rafael tinggal bersama keluarga Anna dan sarapan malam. Lalu tiba-tiba lampu tiba-tiba padam. Rafael meminta Anna dan anak-anaknya untuk berkumpul. Lilin perlahan-lahan padam. Iblis itu kemudian muncul dan melemparkan Anna ke dinding sebelum mengejar Chris juga Sam. Saat iblis itu menarik Chris keluar dari pintu, Rafael meraihnya dan melemparkan air mata itu kembali ke arahnya untuk membakarnya dan mengirimnya keluar dari pintu rumahnya. Anna marah karena membiarkan iblis itu menangkap Chris dan menjadikan mereka sebagai umpan. Yang tapi Rafael berkelak bahwa semuanya berhasil karena iblis itu sudah keluar. Rafael kemudian menyebarkan benih dari pohon khusus di ambang pintu untuk mencegah iblis itu masuk kembali. Selama garis tidak putus, maka iblis itu tidak bisa masuk. Memperingatkan juga jangan menyentuhnya. Namun Chris menunjukkan bahwa iblis itu akan mencoba masuk melalui pintu belakang. Saat mereka berlari ke belakang, Sam menyadari telah meninggalkan bonekanya di luar. Sam berusaha meraihnya tanpa melangkah keluar rumah dan tanpa merusak garis benih. Saat Sam menarik boneka itu kembali ke dalam, boneka itu memutuskan tali pengikatnya dan iblis itu menarik Sam keluar. Anna menyadari iblis itu akan mencoba menenggelamkan Sam, jadi mereka berlari ke kolam. Anna melompat ke dalam kolam air untuk menyelamatkan Sam, tapi iblis itu mulai menyerangnya. Rafael kemudian memberkati kolam untuk mengubah air menjadi suci dan memaksa iblis itu keluar dari sana. Kemudian Anna muncul dengan Sam dan Leontine La Llorona. Sam tiba-tiba tidak terkendali. Rafael mengatakan bahwa iblis itu telah menggenggamnya dan saat iblis itu memanggilnya, Sam akan datang. Saat iblis itu diusir, maka Sam baru akan normal. Akhirnya, Rafael menyarankan untuk Sam juga Chris disembunyikan di lemari sama seperti anak-anak Patricia sebelumnya. Suara ketukan terdengar di pintu. Patricia muncul dengan membawa pistol, sangat ingin mengantarkan anak-anak ke iblis itu. Lalu Patricia menghapus batasan yang dibuat Rafael sebelumnya untuk membiarkan iblis itu bisa masuk kembali ke rumah Anna. Iblis itu muncul kembali di rumah, jadi Chris dan Sam lari ke loteng untuk bersembunyi.
Upaya mereka untuk mengusirnya gagal dan iblis itu berjalan ke atas. Chris mengeluarkan liontin yang diambil dari ibunya dan menunjukkannya kepada iblis itu. Untuk sesaat, iblis itu muncul sebagai dirinya yang dulu dan mendekati Chris dan Sam. Sam kemudian secara tidak sengaja membuka cermin, menyebabkan iblis itu melihat bayangan setannya yang mengerikan. Patricia berubah pikiran dan membiarkan Anna dan Raphael berlari ke loteng untuk melawan iblis itu. Raphael mencoba menahannya dengan salibnya, tapi iblis itu melemparkannya kembali. Anna berlari untuk melindungi anak-anaknya, dan saat iblis itu mendekat, Raphael melemparkan salib kepada Anna. Anna menggunakannya untuk menusuk dada iblis itu, menyebabkan roh jahat itu akhirnya dihancurkan. Akhirnya mereka selamat. Pagi harinya, Raphael mengucapkan selamat tinggal pada keluarga itu. Saat Chris dan Sam berlari kembali ke rumah untuk bermain, sesudah mengucapkan terima kasih pada Raphael, Anna berbalik dan melihat genangan air mata di trotoar. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Terima kasih untuk menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.